Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya Hamid Anwar. Siang ini saya ada di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, menuju arah Jawa Timur teman-teman. Jadi saya dari kota Sragen mau menuju Jawa Timur, tepatnya mau masuk ke perbatasan Kabupaten Sragen ke Kabupaten Ngawi. Jadi ini kita posisi berada masih di Jawa Tengah ya. Untuk ruas jalannya luas seperti ini, ada 4 lajur, kiri 2 lajur, kanan 2 lajur. Ada median yang dilengkapi dengan lampu-lampu di tengah seperti ini ya teman-teman. Kita mau cek apakah masih ada pemeriksaan PPKM atau tidak. Nah, ini ada Gapura Selamat Jalan Jawa Tengah teman-teman. Dan di depan kita ini adalah sungai perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ini baru dibangun jembatannya menjadi double. Ini ada Gapura, Candi, dan selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sudah tidak ada pemeriksaan teman-teman. Biasanya di sini ini di kiri jalan ada semacam terop atau terpal atau tarup yang digunakan oleh Satlantas Polres Ngawi untuk memeriksa dokumen perjalanan orang-orang yang melintas dari Jawa Tengah menuju Provinsi Jawa Timur. Jadi saya sejak pandemi, sejak Maret 2020 itu selalu menghindari titik itu teman-teman. Nah, ini kita tadi spekulasi aja apakah masih ada pos penyekatan atau tidak, tapi ternyata aman, lost dol teman-teman. Oke, kita ada di Simpang Bangjo Mantingan ya. Jadi kita masuk Kecamatan Mantingan. Ini ada Bangjo, ke kiri ke pemukiman Mantingan, ke kanan ke arah Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi yang berada di ketinggian di lereng Gunung Lawu, berbatasan dengan Kabupaten Sragen maupun dengan Kabupaten Karanganyar teman-teman. Oke, untuk ruas jalan di Mantingan sendiri seperti ini suasananya. Tidak ada mediannya ya di tengah. Kemudian di kanan ini ada pohon-pohon yang lancip-lancip. Ini ada yang tahu teman-teman namanya pohon apa ya? Saya tuh kok belum tahu namanya. Apakah itu yang namanya angsana teman-teman? Siang ini saya mau bepergian menuju Ngawi ya teman-teman. Dan saya ingin perlihatkan teman-teman itu adalah ruas jalan dari Mantingan ini sampai di Ngawi seperti apa. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui atau mungkin ada yang belum tahu, ruas hutan Mantingan, ruas jalan di daerah Mantingan ini adalah salah satu ruas yang legendaris ya. Kenapa legendaris? Karena sangat kental akan aroma mistisnya teman-teman. Nah, kalau sekarang ini kita masih belum masuk hutan ya, kita masih ada di persawahan dengan kontur jalan aspal yang sangat halus dan luas. Nah, ini sangat cocok buat dipakai kebut-kebutan ini ya, sopir bis itu ya. Mungkin teman-teman ada yang sering melewati jalur ini atau banyak punya pengalaman naik bis lewat sini ya. Jadi bis di Jawa Timur itu terkenal, 1, ketepatan waktunya, 2, kecepatannya, 3, manajemen yang bagus ya. Jadi mau naik deket atau jauh selalu diberikan harga sesuai karcis atau tiket. Dan kondekturnya selalu memberikan tiket teman-teman. Selain itu juga ada sistem tiket yang bernama KL, kartu langganan. Jadi kalau kita punya KL ya, baik itu Sumber Group, ada Sumber Kencono, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat atau Mira Group itu ya, ekonomi, itu kita bisa bilang KL. Nah, kalau KL itu kita dapat diskon nih. Kalau diskon terjauh itu setahu saya dari Jogja ke Surabaya itu ya sekitar diskonnya itu sekitar 6-8 ribu teman-teman. Lumayan kan. Kalau saya selama ini sih diskonnya dari Ngawi ke Solo aja sih, diskon 1000. Oke teman-teman, ini ada kompleks Gontor Putri ya, maupun Universitas Darussalam Gontor. Di kanan ini adalah kompleks Pondok Gontor Putri teman-teman. Jadi ini
teman saya kerja itu dulu, Mbak Vida itu lulusan Gontor Putri sini teman-teman. Mbak Vida apa kabar? Kalau nonton video ini silahkan komentar ya. Ini masjidnya bagus sekali dilihat dari jalan ya. Untuk jalannya ini dari Mantingan sampai di Gontor ini tapi ini bukan Gontornya ya, ini cabang dari Gontor ya. Sampai daerah sini masih luas dan halus. Ini ada tower air teman-teman, Mantingan ya tulisannya. Adalah salah satu tower PDAM yang dikelola oleh PDAM Ngawi, tepatnya di Kecamatan Mantingan. Nah, ini jalannya sudah berangsur menyempit teman-teman. Untuk kiri kanannya ini sebenarnya menurut saya masih sangat potensial untuk diambak ya, dilebarkan. Tetapi kurang tahu kapan akan direalisasikan. Apalagi sejak adanya tol Trans Jawa ya, dari Solo ke Ngawi ke arah Jawa Timur. Itu sebagian besar sudah pada lewat tol. Sehingga jalan ini cukup lengang teman-teman. Berbeda ketika dulu itu sini itu rawan macet. Saya itu paling males kalau lewat sini nyetir itu, karena satu, jalannya sempit, dua, banyak marka lurus, dan yang tiga ini di sini ini polisinya sangat rajin teman-teman, rajin berjaga-jaga, rajin menilang pelanggaran ya. Nah seperti itu nyelip marka seperti itu, kalau tidak beruntung itu bisa kena cegat tuh nanti di depan. Padahal kelihatannya tidak ada polisi jaga ya, tapi pasti polisinya tahu. Oke teman-teman, kita sudah masuk wilayah hutan ini ya, hutan jati. Kanan kirinya adalah hutan jati dan lalu lintasnya cukup lengang. Untuk hutan di sini ini secara secara kepemilikan dikelola oleh Perum Perhutani ya. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Ikutnya itu kalau saya tidak salah itu Rembang ya, kantor pusatnya ya, KPH, Kantor Pemangkuan Hutan, KPH Mantingan, kantornya di Rembang itu, wilayahnya ada di Rembang, Blora sampai Ngawi sini. Ini ada persabangan kecil tuh, kiri adalah jalur lama teman-teman, ada pos polisi juga. Jalur lama lewat sebelah kiri itu ya, waduh disolari asem tenan. Ini kalau kita lihat di kiri itu ada jalan kecil, nah itu adalah jalan lama teman-teman. Sementara ini adalah jalan baru, sedikit sih, paling cuma berapa ratus meter. Nah ini ketemu di sini ini teman-teman. Oke kita lanjut. Hutan Mantingan ini memiliki beberapa cerita mistis ya. Jadi kalau zaman dulu itu banyak beredar cerita mistis tentang hutan Mantingan ini, yaitu diantaranya yang pertama itu adanya bis hantu ya. Saya merinding di ceritanya. Bis hantu itu bisnya warna putih, kemudian beroperasi malam hari. Kemudian kalau kita naik situ nanti penumpangnya tuh pocong semua tuh. Merinding aku lihat cerita. Nah ini ada teman-teman, ada jembatan timbang ya, jembatan timbang Widodaren. Nah ini adalah salah satu jalan lurus dengan marka lurus yang sering dijaga oleh polisi teman-teman. Mau itu jam dini hari, jam 1 malam, jam 12, jam 11 malam, jam 3 itu pasti ada polisi standby di situ. Lah Mas Hamid kok tahu? Ya karena saya itu dulu juga sering lewat sini dini hari naik motor ya. Untuk suasana hutannya alhamdulillah ini hijau, sangat seger dipandang mata. Jauh dipandang mata, lagunya Mas Erlangga, Mas Angga. Kemudian untuk cuacanya tidak begitu terik ya. Cuma ini sayang saya memang agak kesiangan sih. Ini tadi saya perjalanan dari Semarang teman-teman. Saya mau pulang ke Ngawi. Kalau agak pagi. Tapi kalau pagi ya melawan cahaya sih. Ini bagusnya kalau ke arah timur memang sebaiknya sih sore. Ini siang ini masih jam 10-an teman-teman. Masih jam 11-an ding, setengah 11 ya ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita kalau ketemu marka lurus ya jangan berani-berani nerak marka, karena nanti akan ditilang.
Untuk administratif kita berada di Kecamatan Widodaren ya, ini Kecamatan Widodaren, yaitu kecamatan kedua setelah Mantingan setelah kita masuk Kabupaten Ngawi ya. Untuk Ngawi sendiri pusat kotanya itu ada di Kecamatan Ngawi, dan dari Mantingan ini sangatlah jauh teman-teman. Kira-kira paling cepat itu adalah setengah jam ya. Setengah jam itu kalau naik motor ya. Kalau naik roda 4 seperti ini harus antri seperti ini ya, paling cepat sekitar 40 menit lah. Oke teman-teman, ini untuk jalur Mantingan ini. Sekarang untuk jalan hutannya itu ya sudah tidak terlalu panjang ya, karena sudah banyak pemukiman ataupun rumah-rumah yang berdiri di kanan kiri jalan. Nah ini kita sudah sampai di SPBU Gendingan teman-teman. SPBU Gendingan. Gendingan ini adalah salah satu daerah yang merupakan nama desa yang ada di Kecamatan Widodaren, tapi kepopulerannya mengalahkan nama kecamatannya teman-teman. Jadi Gendingan padahal sini kecamatannya Widodaren teman-teman. Ya mungkin seperti di daerah Magelang itu seperti Blabag ya, nama desa Blabag itu mengalahkan kepopuleran kecamatan Mungkit. Nah orang lebih tahu Blabag dibanding Mungkitnya. Sama seperti di sini, orang lebih tahu Gendingan dibanding Widodaren. Kenapa? Karena di Gendingan ini ada persimpangan besar. Nah ini persimpangan Bangjo ini ya, dan ada terminalnya teman-teman. Lurus jalan terus ya, ke kanan itu adalah ke arah ini teman-teman, Jogorogo, ke arah Paron, ke arah puncak Gunung Lawu juga teman-teman. Lewat sana bisa. Kalau saya sih belum pernah lewat. Nah ini depan kanan ini adalah terminalnya, subterminal Gendingan. Jadi walaupun terminalnya kecil, tapi bis-bis di daerah Jawa Timur ini memang saya akui tertib ya. Tetap masuk terminal, bayar retribusi ya. Oke teman-teman, kita meninggalkan pusat kota Kecamatan Gendingan, pusat keramaian daerah Gendingan, dan kita akan melaju lagi melalui daerah hutan. Nah, untuk yang hutan di setelah Gendingan ini saya ada cerita, yaitu selain cerita bis hantu tadi, juga ada beberapa pengguna jalan yang menurut ceritanya, entah benar entah tidak ya teman-teman, menurut ceritanya pada zaman dulu itu sering ada penampakan ketika malam hari. Penampakan apa itu? Yaitu penampakan prajurit yang prajurit kuno yang berdarah-darah sedang berjalan-jalan di sekitar hutan sini. Kenapa? Karena hutan atau alas Mantingan ini dipercaya oleh sebagian orang yaitu sebagai tempat pertempuran antara kerajaan Majapahit melawan kerajaan Demak ya teman-teman. Jadi waktu itu rajanya Raja Brawijaya V melawan Demak ya, dan itu terjadi di daerah alas Mantingan sini. Nah itu sehingga ada cerita-cerita seperti itu. Merinding aku lihat cerita ngerti aku. Nah selain itu kita nanti juga akan melewati sebuah tempat yang bernama Monumen Surya teman-teman. Apakah itu Monumen Surya? Monumen Surya adalah sebuah bangunan yang dibangun untuk mengenang jasa salah satu atau yang pertama ya, Gubernur Surya teman-teman. Gubernur Surya itu dulu gubernur Jawa Timur, entah itu yang pertama atau apa ya, kelihatannya sih yang pertama. Itu dulu merupakan korban dari peristiwa geger PKI di Madiun ya teman-teman. Jadi Gubernur Surya ini sedang dalam perjalanan melewati daerah Mantingan sini, kemudian dicegat oleh rombongan atau komplotan
orang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia itu yang melakukan melakukan geger di daerah Madiun situ ya, di Kresek itu ya, tahun 1948 itu membunuh Gubernur Surya, teman-teman. Nah, setelah dibunuh, kemudian jasad Gubernur Surya itu dibuang di selokan atau sungai di sekitar sini. Maka dari itu, untuk mengenang jasa Gubernur Surya itu dibangunlah sebuah monumen di sini. Sebentar, ini saya kurang hafal nih lokasinya sebelah mana, tapi kelihatannya tidak jauh dari sini, teman-teman. Nanti tak lihatkan kalau sudah ketemu. Nah, ini hutannya agak panjang ya, teman-teman. Selain jati juga ada ini pohon terembesi nih kita. Halo Mas Rian, nonton enggak? Ini ada pohon terembesi banyak nih di sini. Nah, ini terembesi nih, pohon favorit saya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita berada di belakang truk pembawa tebu ya. Saya tidak berani nyalip karena marka lurus ini. Ini di kanan ini ada kebun persemaian ya, kebun persemaian pembibitan ya. Dan di kiri jalan juga ada beberapa rumah dinas, rumah dinas perhutani ya. Untuk komoditas tebu ini di sini saya kurang tahu ya, diolah di daerah mana ya. Untuk kualitas aspalnya sendiri ini terbilang cukup bagus ya di sini, ini terbilang cukup bagus. Pemeliharaannya juga bagus, dan ini adalah ruas jalan nasional yang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat, teman-teman. Oke teman-teman, tampaknya kita melalui sebuah pusat keramaian yang bernama, ini namanya Sidolaju, teman-teman. Pusat keramaian yang bernama Sidolaju. Kelihatannya sih Monumen Surya ini setelah Sidolaju ya. Karena panjang sekali saya jadi sering lupa daerah sini ini. Saya tuh jadi kadang-kadang terbayang ya kalau suatu saat atau orang yang bekerja sebagai ASN di Ngawi ya, kemudian bertugas di Kecamatan Mantingan, suatu saat harus menghadiri kegiatan di kabupaten. Jalannya jauh banget ya teman-teman, dari Mantingan ke Ngawi. Ya itu tadi, kalau naik motor ya paling cepat setengah jam sih teman-teman. Nah ini mumpung marka putus-putus saya tak nyalip teman-teman, tapi ini harus hati-hati karena di belakang truk tebu ini kadang-kadang ada tebu yang jatuh sih. Nah ini GL mantap ini. Alhamdulillah ada kesempatan menyalip teman-teman, saya salip dulu. Dan di kanan kiri ini selain pohon terembesi juga ada beberapa warung ya, warung-warung itu seperti itu menyediakan tempat istirahat, dan kita bisa minum-minum es degan nih di situ. Es degan sih rata-rata yang dijual, tapi ini tumben kok sepi ya, mungkin karena masa pandemi ya jadi sepi. Selain masa pandemi juga sejak adanya tol Ngawi Solo ini, tempat-tempat istirahat seperti ini di sini juga makin sepi teman-teman. Sejujurnya saya juga sedikit kasihan sih, tapi ya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Oke teman-teman, kita mendekati kawasan hutan wisata Monumen Surya ya. Ini di kanan jalan ini nanti akan ada sebuah keramaian. Lah ini keramaian ini adalah penjual ini ya, penjual kerajinan kayu-kayu maupun penjual burung-burung langka ya, hewan-hewan juga. Terus di kanan di sekitar sini ini ada pos polisi juga, ada juga tamannya, taman monumen. Nah itu di depan tuh mungkin kelihatan sama-sama teman-teman, ada patung Monumen Surya, patung Surya ya. Sorry ini kameranya nggak bisa geleng ini. Di kanan ini adalah kompleks dari wisata hutan Monumen Surya teman-teman, yang tadi saya ceritakan adalah Gubernur Jawa Timur pertama yang menjadi korban keganasan
gegernya PKI di Madiun pada tahun 1948. Waduh, dalan yang geronjal nih teman-teman. Alhamdulillah ini untuk lalu lintasnya cukup lengang, cuacanya tidak begitu terik ya. Semoga nanti bisa nyandak Jumatan di Ngawi lah saya. Untuk di sini ini yang biasanya paling nyebeli itu kalau kita sudah berada di belakang iring-iringan truk teman-teman. Jadi kalau sudah ada beberapa truk yang iring-iringan, kemudian kita di belakangnya dan sebagian besar marka adalah lurus, maka kita akan sangat sulit untuk melewatinya. Oke, ini kita masih di hutan-hutan seperti ini. Untuk bis-bis yang lewat sini adalah bis-bis lintas provinsi yang utamanya melayani jalur Surabaya Jogja ya, seperti Sumber Group, Eka Mira Group. Nah itu pasti lewat sini teman-teman. Dan sopirnya itu kalau lewat sini itu pasti seneng karena aspalnya halus, jalannya sepi, seneng ngebut-ngebut itu mereka. Dengar-dengar kalau sasisnya bis Sumber Group itu ya, dia tuh pesan secara khusus di karoseri Laksana sehingga sudah dimodif. Jadi kalau untuk manuver kanan kiri itu sangat imbang. Ya menurut saya sih itu masuk akal karena ownernya Sumber Group itu kan ini ya, lulusan teknik universitas dari luar negeri ya, sehingga ya menurut saya wis maestro lah, sudah maestronya teknik, jadi ya bagus lah. Oke teman-teman, kelihatannya ini saya agak kesulitan untuk menyalip iring-iringan kendaraan di depan saya ini ya. Ini ada pickup yang bawa motor, kemudian ada pickup lagi, kemudian ada truk tebu tadi yang berjalan lambat ya. Saya ini agak kesulitan. Untuk informasi saja teman-teman, saat ini kita mendekati wilayah Sidowaya yang mana kawasan hutan Alas Mantingan ini akan segera berakhir. Setelah Sidowaya nanti kita akan melewati daerah Trinil, Museum Trinil ya, tempat manusia purba ditemukan, dan mungkin sekitar 10 menit dari Sidowaya itu kita akan sudah sampai di kota Ngawi teman-teman. Oke teman-teman, saya akan akhiri video saya di sini, nanti tidak kepanjangan, ini udah 20 menit lebih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sejak dari Sambung Macan perbatasan Jawa Tengah Mantingan tadi. Teman-teman yang senang dengan video saya silahkan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.